Ya, halo teman-teman Teras Mitra semua, apa kabar? Jumpa lagi di TM Share kita yang sekarang ini sudah volume 12. Nah, di hari Sabtu ini ketemu sama saya, Mutia dari Teras Mitra, yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Nah, kali ini tuh kita akan membahas tentang ekowisata di Belitung dengan tema Melango Tarsius dan Pantai Batu Belitung. Mungkin teman-teman masih bingung apa ya itu melangot, artinya apa? Melangot itu mungkin artinya merindukan. Jadi merindukan Tarsius dan Pantai Batu Belitung. Jadi mungkin selama ini kan kita WFH terus PSBB, mungkin teman-teman kangen banget nih sama jalan-jalan karena udah lama banget kan kita di rumah dan nggak jalan-jalan. Nah ini jadi pas banget nih kalian nonton ini, kita tahu jalan-jalan ke Belitung. Nah sekarang kita hari ini akan mengundang narasumber yang datangnya dari Pulau Sumatera, karena biasanya tuh kita kalau Instagram live kita rata-rata narasumber kita dari Pulau Jawa ya teman-teman. Sekarang kita akan jalan-jalan ke Sumatera. Hari ini kita kedatangan narasumber yang dari Sumatera, yaitu Mas Budi Setiawan yang merupakan founder dan ketua dari kelompok peduli lingkungan Belitung, dan beliau ini juga adalah peraih Equator Prize Award dan Tourism for Tomorrow Award. Nah, kita tunggu Mas Budi. Oh, ini udah ada. Bentar ya teman-teman, saya undang dulu Mas Budi untuk ikut Instagram Live. Ya, halo Mas Budi. Halo, Apa apa kabar kabar? Mas? Iya baik. Ya. Wah itu belakang pantai apa bukan Mas? Iya, jadi memang sengaja Wah, buat supaya nggak rindu. Ini rindu laut, waduh, mantap banget Mas, keren-keren. butuh vitamin C. Nah, ini vitamin C-nya dapat. Iya, wah keren banget Mas ya. Pasti teman-teman yang nonton ini sekarang makin pengen jalan-jalan, ya kan? Apalagi itu ke Pulau Sumatera, ke Belitung tuh, ke pantai. Iya, Iya. Eh, ini sekarang kita udah sama Mas Budi. Mungkin kalian ada yang belum tahu siapa Mas Budi, asalnya dari mana gitu. Mungkin Mas Budi bisa perkenalkan dulu diri Mas Budi. Silakan. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ah, saya Budi Setiawan, nih asli orang kampung. Jadi Bapak itu lahir di desa yang jauh banget. Kemudian ibu saya tuh orang pulau. Gitu. Nah, saya orang Belitung asli dan sejak 97 itu kita sudah mulai berkegiatan di lingkungan sebenarnya. Jadi dulu waktu memulai, karena Belitung itu terkenal dengan tambang timah. Jadi hampir 90% dulu kebutuhan dunia itu datang dari Pulau Belitung dan Bangka. Sehingga mindset masyarakat itu terbangun bahwa kalau nggak ada timah maka kita nggak akan makan. Gitu. Namun yang terjadi ya alam kita rusak segala macam. Nah, di situ yang sebenarnya kita coba merubah paradigma itu, bagaimana kemudian mengajak masyarakat pindah, tidak selamanya harus bergantung kepada tambang. Tapi persoalannya juga merubah mindset itu kan nggak bisa serta-merta. Ada proses edukasi, proses memberikan contoh dan sebagainya. Nah ini yang sebenarnya kita coba bangun. Gitu. Dan ya alhamdulillah sekarang kita sudah bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan lah untuk pengembangan salah satunya pariwisata di Pulau Belitung. Gitu. Keren, keren banget Mas. Kalau kita lihat juga Belitung itu kita lihat film dari Laskar Pelangi ya Mas ya, yang itu Ya. memperlihatkan pantainya juga, terus hamparan pasir putih gitu ya Mas, dan di sana juga pekerja tambang timah ya.
saat di Iya. film Ah, ah. Pelangi itu. Jadi kita kebayangnya Belitung oh seperti itu begitu. Tapi pasti belum ada juga masih banyak yang belum tahu kalau misalnya di Belitung itu lebih daripada itu ya Mas. Masih lebih banyak lagi tempat wisata yang bisa yang bisa dikunjungi gitu. Ya, jadi yang mungkin yang sekarang terekspos itu kan ketika Laskar Pelangi movie itu kemudian ngeblow up, maka kemudian wisata terkait Laskar Pelangi itu muncul. Nah, itu sebenarnya hanya sebagian kecil. Jadi kalau orang-orang wisata ke Belitung, tahunya hanya Pantai Laskar Pelangi, kemudian ke rumah syutingnya Laskar Pelangi. Nah, Belitung jauh lebih banyak dari itu. Ya. Cuman memang persoalannya adalah untuk mengeksplor yang lain itu butuh effort yang lebih, butuh proses yang lebih dalam, gitu. Dan kebanyakan juga teman-teman travel agent lebih ngambil simpelnya juga promosi yang sudah jadi, gitu, daripada meng-create sesuatu tapi butuh sumber daya yang lebih banyak, gitu ya. Jadi Belitung bukan hanya pantai, gitu. Belitung bukan hanya Laskar Pelangi, tapi Belitung punya biodiversity, Belitung punya laut yang seperti di Indonesia Timur. Jadi kalau di jalur Laskar Pelangi itu pantainya itu dia soft landai, kita punya juga yang drop off-nya dalam, gitu ya. Kita punya kapal tenggelam yang banyak, dinasti Cina, kemudian jalur rempah yang menarik, jadi banyak banget kok. Banyak sekali ya kekayaan alam di Belitung itu, potensi ekowisatanya tuh banyak banget. Nah, jadi gini Mas, saya agak penasaran nih karena saya baca profilnya Mas Budi tuh ternyata Mas Budi dulu kuliahnya bahasa Jerman ya Mas? Ya, ich sprach auf Deutsch. Kok bisa gitu Mas dari bahasa Jerman terus jadi sekarang terjunnya ke ekowisata gitu Mas? Itu kenapa tuh Mas? Kira-kira. Kenapa nggak bisa kan? Ya, jadi sebenarnya gitu? memang milih kuliah juga itu sudah by design gitu ya. Jadi memang mimpi dulu ketika masih di Belitung, di SMA, saya pengen bagaimana meng-create sesuatu. Gitu. Saya pengen menuju keliling dunia segala macam. Dan kata orang itu kalau menguasai bahasa, maka Anda akan menguasai dunia. Nah, makanya kemudian yang ngambilnya bahasa Jerman. Karena kalau ngambil bahasa Inggris, anak SMP juga udah banyak yang pintar. Anak SMA juga banyak. Tapi ke bahasa Jerman pakai jari ngitungnya. Gitu. Itu satu. Terus yang kedua, karena mimpinya pengen traveling juga. Gitu. Nah, kemudian pada saat kuliah, juga sudah mulai saya banyak di dunia tourism. Jadi sudah mulai menjadi pemandu wisata, bawa wisatawan dari Jakarta sampai Bali, kemudian meng-create destinasi bersama teman-teman di kampus pada waktu itu. Nah, ilmu dari situlah yang kemudian ketika pulang ke Belitung tahun 97, itu salah satu mimpinya adalah bagaimana meng-create alternatif livelihood. Nah, saya lihat bahwa pantai kita cantik. Ya, pantai, kemudian bekas tambang timah itu menarik, unik. Ya. Nah, dan saya pikir dengan letak Belitung yang dekat dengan Jakarta, hanya 40 menit, dengan Singapura hanya 1 jam, ini sangat strategis. Ditambah lagi makin hari jumlah orang stres itu makin banyak. Artinya bahwa industri tourism ini bisa menjadi mata pencaharian. Persoalannya adalah pada proses mentransform dari pekerja tambang ke pekerja pariwisata, ini dua mata uang yang berbeda. Kalau tambang itu nggak perlu mikir, nggak perlu pemikiran inovatif, yang dibutuhkan adalah otot yang kuat, ya, selama sehat, bisa macul, bisa ini, maka dapat duit. Tapi tourism bicaranya adalah hospitality, bicaranya adalah standar pelayanan, bicaranya adalah kenyamanan. Nah, merubah dari yang sifatnya menggunakan tenaga, kemudian bekerja menggunakan kekuatan pikiran, inovasi, nah ini butuh proses. Gitu. Nah, jadi sebenarnya tourism itu salah satu tools kita.
menyelamatkan lingkungan, mensejahterakan masyarakat melalui tourism. Nah, background ya nyambung di situ, gitu. Oke, gitu berarti Mas. Mas Budi sendiri kan apa namanya tadi udah disebutin nih merupakan pendiri dan ketua dari kelompok peduli lingkungan Belitung. Bisa diceritain nggak tuh Mas apa itu kelompok peduli lingkungan Belitung? Terus kira-kira di Belitung sendiri pokoknya apa yang dilakukan di sana gitu, program-programnya atau apa saja? Jadi kita dirikan itu KPLB itu tahun 97. 97 itu adalah masuk ke krisis moneter pada waktu itu. Indonesia terjadi krisis moneter, kemudian di Belitung terjadi PHK ribuan orang tenaga kerja tambang timah. Jadi perusahaan PN Timah itu meng-PHK ribuan pekerjanya. Dan mereka kemudian menutup secara formal tambangnya di Belitung. Jadi kantor utama, kantor pusatnya ditutup. Nah, pada waktu itu terjadi kolaps yang luar biasa. Sudah secara nasional terjadi krisis ekonomi, di lokal terjadi PHK besar-besaran. Nah, banyak orang-orang tua yang stres. Karena apa? Mereka tidak punya kesempatan transisi berpikir. Kalau saya nggak jadi pekerja timah, terus ngapain? Nah, proses itu tidak dibangun oleh pemerintah dan juga oleh PT Timah. Nah, kemudian kami bikin KPLB dalam konteks bagaimana menyelamatkan ini. Jadi nggak bisa kita hanya kemudian berkomentar gitu, tanpa memberikan solusi. Nah, kita bangun KPLB. Waktu itu bangunnya sebenarnya di Bandung. Jadi saya masih kuliah di Bandung, kita kemudian bikin KPLB, undang teman-teman dari 60-an yang bisa saya bawa ke Belitung itu hanya 1 orang. Di Belitung, undang lagi teman-teman, yuk kita bikin kelompok di lingkungan Belitung. Wah, banyak yang nolak. Karena kalau di Belitung tahun 97, bicara lingkungan, itu berarti dianggap pemerintah menghambat pembangunan. Karena pasti ini nggak boleh nambang, nggak boleh, macam-macam lah. Jadi nggak banyak yang berani masuk ke ruang itu. Nah, jadi kita bikin, kemudian kita mulai kita ke sekolah-sekolah, kemudian saya mulai bisnisnya waktu itu adalah recycle paper. Jadi batang pisang kita kumpulin, kemudian daun-daun ilalang, kemudian daun nanas kita kumpulin, gulma-gulma air kita kumpulin, kita bikin menjadi kertas daur ulang. Dari yang nggak bernilai, saya dulu jualan 1 kertas batang pisang, itu ukuran HPS, itu 3.000 per lembar. 1 batang pisang itu bisa sampai 300 sampai 500 lembar. Bayangin edit value-nya, ya. Iya, benar. Nah, akhirnya kemudian banyak pihak yang, wah, ternyata bisa ya dari gulma, dari limbah jadi sesuatu. Nah, akhirnya lahan bekas tambang yang sudah ditumbuhi gulma menjadi tempat kita untuk pendidikan lingkungan dan bikin bisnis. Nah, saya bisnis sama anak sekolah. Nah, mulai meningkat. Kemudian kita masuk, itu tahun 97 sampai 2000-an lah. Terus baru kita ningkat lagi levelnya, kita masuk ke skala yang lebih besar, sampai kepada tourism. Ya. Nah, hari ini kita berkegiatan, dulu thanks to atas support dari GFSGP, ya, ini Teras Mitra, kita lahirnya dari situ sebenarnya, kita bisa kuat sampai kemudian kita bisa masuk ke level jejaring dunia segala macam. Jadi pada saat kemudian KPLB disupport untuk program tentang terumbu karang, kemudian tentang mangrove, kemudian tentang tarsius. Nah, alhamdulillah kita bisa mensustainkan program itu dan kita punya kemudian center-center konservasi, pusat-pusat konservasi satwa. Dan yang kita create juga menjadi destinasi ekowisata. Nah, dari situlah kemudian kita mulai berkembang lagi. Temuan kita, cara pendampingan masyarakat dari 3 site yang di awal, jadi program besar namanya From Rich to Reef, kita replikasi ke kampung-kampung, ke pulau-pulau, dan alhamdulillah sekarang kita sudah mendampingi sekitar 20 lebih komunitas. Gitu. Nah, jadi kita sekarang dikenal sebagai salah satu pendamping masyarakat yang kemudian bisa meng-create community based tourism yang berkelanjutan.
Nah, jadi memang sejarahnya panjang. Hmm. Sekarang kita per tahun target itu 1.000 anak yang teredukasi. Dan 4 tahun, alhamdulillah kita sudah secara mandiri bisa berhasil lakukan itu. Penangkaran penyu kita sudah ada replikasi lagi di beberapa komunitas, jalan. Kemudian juga di beberapa tempat untuk mangrove itu sekarang sudah jalan. Kemudian hutan kemasyarakatan. Jadi social forestry itu hampir sekarang ada 8 komunitas sudah dapat konsesi dari pemerintah. Ya. Dan MPA kita yang dulu didorong melalui program GFSGP juga, Marine Protected Area, itu sekarang 2019 sudah naik level menjadi zonanya RZWP 3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jadi lingkupnya jadi lebih luas. Ya. Dari fondasi awal yang dulu dibangun oleh KPLB dengan support dari GFSGP. Ya. Jadi perjalanannya panjang banget ya Mas ya. Dan alhamdulillah sekarang semakin meningkat gitu ya Mas. Apalagi dengan semakin majunya zaman, orang-orang tuh jadi makin seneng buat jalan-jalan gitu ya Mas. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh yang bisa memacu kita juga untuk meningkatkan kualitas ekowisata kita gitu ya Mas ya. Ya baik lagi, orang makin stres tiap hari gitu kan. Ya. Orang Jakarta pulang pergi ke Bogor. Dan tourism bukan lagi sebagai kebutuhan sekunder atau tersier, tapi sudah menjadi kebutuhan primer. Nggak punya duit aja gimana? Pokoknya saya mau jalan nih, saya nabung. Nggak cukup buat hotel, saya nyari homestay. Nggak cukup bawa tenda backpackeran. Artinya tourism bisnis yang luar biasa. Nah, keunikan komunitas, keunikan alam itu adalah daya tarik. Nah, kalau kita tune in antara daya tarik ini potensi di masyarakat dengan tourism, maka ini bisa menghasilkan sebuah potensi ekonomi. Nah, ini yang sebenarnya kita coba dorong masyarakat. Cuman juga kami juga nggak mau kemudian masyarakat terlena oleh pariwisata. Karena balik lagi, pariwisata itu bagi kami adalah, dan juga yang kita coba sampai ke masyarakat, ini adalah bonus. Pariwisata jangan sampai menghancurkan tatanan sosial, jangan sampai menghancurkan tatanan akar budaya mereka. Gitu. Jadi bukan berarti kemudian ketika bicara tourism, semua orang harus jadi pekerja pariwisata. Jangan. Jangan profesional, nelayan yang profesional. Nanti ada wisatawan kamu bisa bawa, kamu tunjukkan bagaimana tradisional, kearifan lokal itu kuat dan menarik. Jadilah petani lada yang profesional. Nanti ada wisatawan main ke kebun, dia bisa ikut cara memanen lada, dia bisa ngopi asik di pondoknya, tapi tetap ownership-nya siapa? Petani. Iya. Dia bukan pekerja pariwisata. Nah, ini sebenarnya cara kita mendampingi salah satunya kiat-kiat itu. Oke, Mas. Nah, ini kan tadi Mas Budi juga cerita sebelumnya tuh didirikannya di Bandung ya Mas ya, KPLB ini. Terus Mas Budi balik ke Belitung dan yang bisa diajak hanya 1 orang. Nah itu saya penasaran sih sebenarnya alasannya Mas Budi apa kembali ke Belitung gitu, apa alasannya apa mengangkat Belitung gitu, apakah emang karena Mas Budi aslinya dari Belitung dan concern juga nih sama lingkungan Belitung begitu? Ya memang alasan pertama pengen membangun kampung gitu ya. Jadi balik ke Belitung. Terus yang kedua juga memang kalau bicara isu lingkungan itu Belitung itu salah satu yang luar biasa. Karena ratusan tahun menjadi pusat tambang timah dunia. Jadi bayangin kerusakan alam segala macam, itu yang terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengen juga Belitung dikenal bukan hanya karena tambang. Nah, ini sebenarnya dasar-dasarnya coba kita ini kan. Terus juga mengajak masyarakat untuk
merubah paradigma bahwa hidup itu nggak selamanya timah. Ya. Nah ini ya yang sebenarnya motivasi kita itu. Oke. Cuman memang faktanya nggak sesederhana itu gitu ya. Jadi naik Iya, turunnya itu terjadi luar biasa juga. iya. Benar. Oh, ya, tadi ada pertanyaan nih yang masuk Mhm. dari Mas Diki. Mas Diki bertanya, pandemi ini berpengaruh nggak sih Mas ke ekowisata yang dikelola sama Mas Budi dan kawan-kawan? Ya, jadi awalnya saya pikirnya berpengaruh besar gitu ya. Hmm. Nah kemudian saya datang ke masyarakat, datang ke binaan kita. Saya main, saya nanya. Sorry keputus. Ya, Masih nyambung ya? masih Ah, Mas. ya. Jadi ketika saya datang ke mereka, saya tanya, gimana karena corona ini kacau nggak? Ya biasa-biasa aja Pak. Loh, kok biasa-biasa aja? Gue bilang, orang pada teriak-teriak nih. Lah, karena ya kita ketika nggak ada tamu, ini jadi kesempatan sebenarnya bagi kami untuk mengolah yang belum terolah. Maksudnya, sebagai contoh, Sinyalnya agak bermasalah nih ya teman-teman. Wah, sepertinya ada masalah sinyal nih dari Mas Budi, teman-teman. Tunggu sebentar dulu ya. Kita undang lagi. halo? Iya, halo Mas Budi. Ya, sorry, tepat diputus Iya, tadi. iya. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi memang ketika kita ke komunitas dan kita tanya dampak corona terhadap mereka, surprise di beberapa dampingan kita, mereka bilang biasa-biasa aja Pak. Dan bahkan sebenarnya kami bersyukur ada corona. Loh kok bisa? Gitu. Ya karena ini kesempatan kami untuk mengolah yang belum terolah. Maksudnya gimana? Kata saya. Ya sekarang gini, jadi ada satu komunitas Tebat Rasau namanya. Mereka itu adalah nelayan air tawar, nelayan yang hidup di Sungai Purba, namanya Sungai Lenggang. Nah, mereka itu setiap hari ke sungai cari ikan. Kemudian pada saat beberapa tahun yang lalu kita dampingi dan mereka menjadi sebuah destinasi. Destinasi ekowisata, sekaligus juga destinasi gastronomi. Jadi orang bisa ikut serta bagaimana mulai dari nangkep ikan secara tradisional, kemudian pergi ke hutan, ngambil rempah-rempah di hutan untuk memasak ikan tadi, kemudian cara masak juga tradisional dan penyajian tradisional. Nah, itu berjalan. Dan mereka pada masa normalnya kemarin, mereka dikunjungi wisatawan. Tapi kemudian ternyata pada masa ada wisatawan, waktu mereka juga tersita buat melayani wisatawan. Gitu. Sehingga mereka punya lahan seperti kebun, kemudian itu ditumbuhi gulma. Gitu. Nah, pada masa pandemi ini, karena nggak ada wisatawan datang, mereka kembali mengolah lahan yang belum terolah itu. Jadi lahan yang sudah penuh gulma, mereka olah lagi, sekarang jadi kebun sayuran. Ada rawa-rawa yang penuh air, itu mereka gali jadikan kolam ikan. Nah, kemudian mereka ngumpulin kayu sekarang, mereka bawa saya ke dalam, saya surprise melihat mereka, dan mereka, saya bilang, itu kayu buat apa? Kami mau bikin pondok yang cantik, sehingga nanti pada saat situasi sudah normal, wisatawan datang, kami punya atraksi tambahan. Artinya apa? Masa corona menjadi ruang bagi mereka untuk meng-create sesuatu. Ya, nah ini satu komunitas yang luar biasa yang saya temukan, dampingan kita. Kemudian saya pergi lagi ke satu tempat yang lain, pulau yang lain. Sama, mereka melockdown dirinya sendiri di pulau itu. Jadi orang nggak boleh keluar masuk di pulau itu.
Nah, di sana kita lagi develop, jadi ada satu bekas sawah zaman Jepang yang kemudian ditumbuhi gulma air, itu luasannya ada sekitar 100-an hektar. Itu yang kita create, sudah berjalan selama 2 tahun, menjadi community resort. Jadi resort buat komunitas, dibangun menggunakan dana desa. Nah, pada masa pandemi ini ketika mereka lockdown, nggak menerima tamu dari luar, mereka berbenah di dalam. Ya. Artinya bahwa ruang hidup mereka sebenarnya tidak begitu terganggu. Nah, terus juga kearifan lokal makin kuat. Jadi budaya barter misalnya, jadi ketika mereka lockdown, maka mereka nggak punya duit tuh, ikan nggak bisa dijual keluar, kemudian juga kepiting nggak bisa dijual. Artinya kalau bicara membeli dengan duit, nah mereka punya masalah. Tapi yang mereka lakukan adalah kemudian mereka barter. Yang punya sayur tukar dengan ikan, yang punya minyak kelapa yang dibikin dari kelapa mereka tukar dengan sayur. Gitu. Artinya kearifan lokal dan kesetiakawanan sosial mereka, gotong royong itu, corona ini memunculkan itu kembali dengan lebih dahsyat. Gitu. Dan ini saya pikir pada saat new normalnya tourism terjadi, ini akan menjadi sebuah success story, kisah-kisah yang menarik. Gitu. Artinya bahwa ini, artinya masyarakat sebenarnya mereka kalau proses pendampingan kita tepat di awal, tidak mendoktrinisasi mereka bahwa tourism itu adalah seberapa duit kamu dapat, maka mereka tidak akan begitu terpengaruh. Tapi ada juga komunitas yang kemudian ternyata sekarang mereka gagal dan kolaps dan sangat gagap ketika terjadi COVID. Karena apa? Mereka didoktrinisasi bahwa kalian harus jadi pekerja wisata. Nah, wisata lebih menjanjikan duitnya daripada kalian berkebun, daripada kalian jadi nelayan. Sehingga kemudian mereka berubah dari akar budaya mereka sebagai petani, sebagai nelayan, mereka jadi pekerja pariwisata. Nah, pada saat terjadi kolaps, gangguan pada rantai tourism, mereka hancur. Mau kembali jadi petani, nggak punya lahan lagi, karena lahannya sudah dijual jadi kebun sawit, segala macam. Gitu. Mau jadi nelayan, perahunya sudah dijual. Ya. Artinya terjadi kolaps di situ. Nah, makanya saya bilang bahwa pandemi ini adalah pembuktian yang the real sustainable tourism itu yang mana. Ya. Mana yang dia sustainable-nya mengawang-awang gitu. Nah, inilah pembuktian, dan artinya ke depannya juga harapan kita adalah para pihak termasuk pemerintah, pendamping komunitas itu harus berpikir lebih dalam bagaimana kemudian menjadikan masyarakat, kalau bicara wisata seperti apa yang harus kita bangun buat mereka. Karena bagi kami wisata itu adalah added value gitu. Ketika kamu tetap jadi petani, caramu menarik, kisahmu itu menarik, nanti ada wisatawan datang, kamu dapat duit tambahan, tapi bukan itu yang jadi goals utama. Ya, tapi itu bonus. Gitu. Jadi ya bersyukur di kita masih banyak komunitas yang kita dampingi yang kemudian mereka masih sangat bisa tersenyum, masih bersosialisasi dengan baik, bahkan kearifan lokal dan akar budaya mereka semakin menguat pada masa pandemi. Iya, keren banget sih Mas. Tapi selama ini mendampingi komunitas tuh ada hambatannya nggak sih Mas? Ini juga pertanyaan dari Mas Diki. Ada upaya apa hambatan yang dihadapi ketika mengimplementasikan konsep turisme berbasis komunitas ini, Mas? Oh, hambatannya banyak gitu ya. Ya, pertama misalnya, ketika saya bicara bahwa saya menolak doktrinisasi pariwisata berbasis masyarakat itu menjadikan masyarakat sebagai pekerja wisata. Nah, itu cukup banyak ditentang oleh pengambil kebijakan, termasuk oleh pariwisata sendiri, termasuk juga oleh
pendamping-pendamping komunitas dari kementerian itu cukup banyak tentang. Karena apa? Wah, nggak bener itu. Pariwisata itu bisa menjadi penghidupan utama mereka. Ya. Nah, kita tetap coba bertahan pada konteks itu. Nah, terus yang kedua juga, Belitung itu terpencil, remote area. Ya. Kalau bicara lembaga donor yang masuk ke sini, wah itu sedikit banget gitu ya. Nah, alhamdulillah dulu GFSGP itu nyasar ke Belitung gitu, dan kemudian kita bisa berkenalan dan kemudian bisa dapat terlibat lebih panjang. Tapi di luar itu cukup sulit gitu, karena memang Belitung itu dikenal sebagai daerah tambang. Ada satu lingkaran kekuasaan yang sangat kuat menjaga stabilisasi, jangan sampai ada goyangan-goyangan. Nah, itu juga tantangan yang sangat besar. Makanya saya bilang di awal, saya kalau bicara lingkungan, saya dianggap penghambat pembangunan. Gitu. Nah, itu satu hal. Kemudian yang berikutnya mindset masyarakat. Gitu. Ketika orang-orang tua menyekolahkan anak, ini semua hasil dari tambang. Kalian kuliah itu karena tambang, karena duit tambang. Jadi ketika ada yang berbicara nyeleneh, kayak saya bicara nyeleneh itu, ya kan suatu saat akan berhenti di tambang. Masa kita mau hancurkan alam terus-menerus? Nah, yuk kita membangun transisi. Nah, ternyata butuh satu generasi untuk kemudian menghilangkan itu. Makanya strategi kita adalah 97 kita masuk ke sekolah-sekolah, kita robah paradigma anak-anak sekolah. Sehingga sekarang mereka lulus kuliah, mereka masuk menjadi PNS, mereka masuk kembali ke Belitung, itu lebih smooth lagi. Gitu. Kayak kalau dulu lebih repot. Jadi memang prosesnya itu sangat panjang. Gitu. Keren sih Mas. Jadi memang butuh waktu yang panjang gitu untuk bisa sampai sekarang. Terus Mas, sekarang nih kan ada istilah baru nih, new normal. Kira-kira new normal di pariwisata, di ekowisata itu seperti apa sih Mas? Ya. Jadi yang ketika new normal sudah digaungkan gitu ya, pertanyaan saya ini terjemahannya bagaimana nih? Ya. Terus siapa yang menerjemahkan new normalnya buat turisme ini, siapa yang menerjemahkan nantinya? Khawatirnya yang menerjemahkan itu orang-orang yang nggak paham lapangan juga, gitu. Atau mengeneralisasi kondisi di Jakarta dengan kondisi di daerah-daerah. Nah, makanya kami cukup intens bicara soal new normalnya turisme itu bagaimana. Nah, kalau kita melihat dari diskusi panjang kita, turisme pasti akan terjadi perubahan. New normalnya adalah misalnya pola perjalanan ke depan, orang sudah akan menghindari trip dalam bentuk grup. Mereka mungkin akan prepare lebih kepada yang small group atau yang FIT, yang lebih personal. Tapi yang open trip, jalan dengan orang lain tidak dikenal, itu sepertinya akan cukup berkurang. Gitu. Terus juga mereka akan banyak trip itu dengan orang-orang yang sudah dia kenal. Dengan couple, dengan family, atau dengan sahabat dekat. Gitu. Karena apa? Khawatir juga kalau yang diajak nanti nggak tahu ternyata dia bawa corona atau apa. Gitu. Nah, artinya akan ada seleksi alam seperti itu. Nah, terus yang ketiga juga ada tahapan mungkin orang akan mencari di sekitar dia ngetripnya. Jadi kalau di Belitung, kami masih belum optimis dalam jangka waktu dekat akan kedatangan orang Jakarta misalnya. Kenapa? Karena harga untuk surat kesehatan sama untuk bebas COVID bisa jadi lebih mahal dari harga tiket pesawat. Iya, benar-benar. Ya, artinya apa? Akan ada cost lebih yang terjadi. Gitu. Nah, artinya akan ada proses bahwa tahapannya targetan ketika bicara wisata di lokal, maka bagaimana meng-create potensi wisata lokal. Kemudian wisata dari luar mungkin yang sifatnya mereka bisa keluar duit lebih banyak, yang mau keluar duit lebih banyak. Nah, terus di lapangan, jadi kalau itu para penikmat kan traveler. Kalau bicara destinasi, saya pikir yang akan banyak juga digemari ke depan itu adalah potensi-potensi dari sifatnya itu adventure, kemudian sifatnya itu experience, jadi ketemu masyarakat. Nah,
kemudian wisata kesehatan, misalnya wisata kesehatan itu dalam artian misalnya orang kalau sekarang itu minum jamu salah satu cara meningkatkan imun. Ya. Nah, kami di komunitas sekarang sudah sudah ketemu masyarakat untuk mendata tanaman-tanaman apa, kearifan lokal apa zaman dulu yang jadi obat-obat herbal yang kuat. Ya. Sehingga kemudian ketika ini dikemas dengan baik, ini salah satu contoh nih saya bawa. Ya, itu gitu apa ya. itu, Mas? Nah, ini kalau nanti itu kayak jadi teh gitu. Jadi kalau ini diseduh, diminum, itu untuk stamina tubuh bagus, untuk lever bagus, kemudian juga untuk yang asma itu bisa sembuh. Artinya dia sangat erat dengan isu COVID yang menyerang pernafasan, menyerang imun. Nah, bayangin kalau ini nanti ngetrip, wisatawan bisa ikut sampelnya, bisa ikut prosesnya, dan bisa ikut menikmatinya. Nah, ini salah satu dari potensi-potensi di level komunitas yang saya pikir sangat berpotensi untuk kemudian dikembangkan. Jadi arahnya bukan kemudian mengembangkan mass tourism, tapi special interest tourism. Nah, jadi itu beberapa dan komunitas sudah melakukan. Nah. Ya, berarti karena pandemi ini kita juga harus ada modifikasi gitu ya, Mas, ke namanya ke wisata kita gitu. Jadi biar tidak sama seperti dulu karena sudah ada new normal, jadi kita harus mulai modifikasi wisata kita seperti tadi contohnya Mas Budi itu wisata kesehatan gitu ya. Jadi nanti kita bisa nyeduh teh yang berkhasiat, teh herbal gitu, teh herbal dari itu kulit kayu ya, Mas? Ya, kulit kayu. Kulit kayu apa tuh, Mas, kalau boleh tahu? Ini ada sepang, ada jenis kayu sepang, kemudian ada namanya tuh akar kayu kalau kita masyarakat bilangnya itu akar Muhammad gitu ya. Jadi Muhammad itu karena apa? Dari akar sampai ke ujung daun itu khasiatnya luar biasa. Nah, itu ada. Jadi bukan hanya kayu akar-akar yang terkenal itu kan Bayaka. Nah, di Belitung itu banyak sekali. Nah, ada lagi teh pelawan, itu dari daun pelawan, itu ada semua. Gitu. Jadi ini yang karena corona itu sifatnya penyakit gitu kan, dan kemudian isu kita sambungkan, kita coba gali kearifan lokal itu. Gitu. Nah, ini bisa jadi satu potensi salah satunya. Keren, Mas. Jadi biar terus sustainable gitu ya, Mas ya. Jadi tidak terhambat dengan adanya pandemi ini. Jadi agar ekowisata terus berlanjut gitu. Terus kalau saya baca lagi nih profilnya Mas Budi tuh pernah menang di Equator Prize Award mewakili mitra JFSGP Indonesia. Itu kalau boleh tahu apa ya, Mas? Equator Prize Award itu? Jadi Equator Prize Award itu salah satu penghargaan tertinggi dunia lah termasuk gitu ya untuk inisiatif komunitas gitu yang bisa mencapai level yang lebih lakukan dari programnya GFSGP dulu. Artinya kita kemudian ada Pulau Kepayang menjadi center untuk penyu, kemudian kita bikin jadi destinasi ekowisata, kemudian masyarakat yang dulu sebelumnya itu adalah nelayan yang banyak juga menggunakan bom dan potasium, kemudian beralih menjadi pekerja terlibat di pariwisata secara berkelanjutan. Nah, itu salah satu credit point di situ. Kemudian juga kita bikin program From Reef to Reef-nya. Jadi di pulau dibikin buat penyu sama terumbu karang, di pulau lainnya juga supportnya dari GF pada waktu itu membuat konservasi mangrove di pulau Selat Nasik. Nah, itu juga berhasil untuk kemudian berkelanjutan dan memberikan dampak yang luar biasa. Bahkan sampai MPA, Marine Protected Area pun dibangun oleh pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang Tarsius. Nah, Tarsius itu dulu dianggap sebagai monyet hantu, pembawa sial.
Jadi Iya, masyarakat iya, iya. buru itu, artinya kalau ketemu tarsius berarti alamat nggak akan bakal dapat hewan buruan, sehingga kalau ketemu mereka tembak, gitu. Istilahnya buang pelor, sehingga kan Hmm, populasinya turun. Nah, kita lakukan pendampingan, riset, kemudian bagaimana menumbuhkan alternatif penghidupannya berbasis tarsius hmm, tanpa hmm. mengeksploitasi dalam artian menjualnya segala macam. Nah itu berhasil, gitu, dan memberikan dampak yang luar biasa. Dan kemudian direplikasilah di banyak tempat lain. Hmm, Nah ini yang sebenarnya kemudian capaian-capaian ini yang dilakukan dengan berkelanjutan, dengan limited budget, limited network, ya karena balik lagi Belitung itu nggak gampang membangun jejaring gitu ya, tapi bisa gitu. Nah disitulah yang kemudian kita dapat penghargaan dari Equator Prize dari UNDP. Ya. hmm. Iya, keren banget sih Mas. Berarti apa selain mengembangkan ekowisata juga apa menjaga keanekaragaman hayati yang tarsius tuh kalau nggak salah ikonnya Belitung ya Mas? Ya, Tarsius Bancanus itu. Nah, ya, berarti selain apa namanya ekowisata, kita juga Mas Budi juga apa namanya ikut serta menjaga keanekaragaman itu ya Mas ya. iya. Eh, berarti kalau kalau dulu kan itu mereka diburu tuh Mas. Hmm. Kalau sekarang apakah setelah Mas Budi apa namanya mendirikan itu sekarang ada Tarsius apa Tarsius Hmm. Center ya Mas ya. Iya. Nah setelah ada itu untuk apa jumlah populasinya mereka tuh bagaimana Mas sekarang? Ya, jadi tahun 2006 mulai, jadi mulai melakukan, eh, jadi kita nyari alasan sebenarnya. Orang kan butuh alasan Hmm, gitu, kenapa ini hutan harus dilestarikan, kenapa sungai harus iya, iya. dijaga, gitu, kenapa nggak boleh illegal logging. Artinya ketika kita bicara, oh nggak boleh illegal logging, melanggar aturan, terus lu mau ngasih saya Apa makan, alasannya? Iya. gitu kan. Nah, meyakinkan pemerintah juga nggak gampang, nggak bisa hanya bicara nilai-nilai, gitu. Jadi kemudian ketika kita lakukan riset, wah ternyata di Belitung ada tarsius, bahasa lokalnya pelilean. Dulu saya nggak tahu dia itu binatang langka dunia. Kita cari informasinya, wah ternyata itu adalah ikonnya Sulawesi dan Filipina Bohol. Nah, Oke. jadi tahun 97 96 mulai, 98 kita mulai lebih dalam, kemudian dapat support juga dari GFSGP. Dapatlah kita basis data bahwa tarsius ini ternyata sangat langka di dunia dan dia adalah new species, belum terdaftar di dunia. Jadi dulu dianggap nggak ada. Jadi register di Badan Dunia IUCN itu kemudian setelah proses program kita masuk. Jadi 2011 diakui oleh IUCN bahwa ternyata ada tarsius Belitung. Gitu. Mhm. Terus kita promote lagi, dia menjadi ikon fauna Provinsi Bangka Belitung. Kita promote lagi, kemudian sampai terakhir kemarin menjadi ikon Belitung menjadi global geopark oleh UNESCO. Ikonnya tarsius. Keren Ya, jadi itu banget. uh, salah satu cara kita. Nah, menaikkan nama dia, meningkatkan status konservasinya. Nah, kemudian pertanyaannya, terus ekonomi masyarakat bergerak nggak ketika statusnya meningkat? Mhm. Nah, itu yang sebenarnya kita bangun alternatif penghidupannya berbasis konservasi tarsius. Gitu. Jadi ketika itu terjadi, maka populasi tarsius sekarang meningkat. Masyarakat Hmm. kalau ketemu tarsius di hutan atau di mana, mereka nanti ngasih tahu kita, Pak tadi saya Ah. ketemu tarsius di sini. Oh. Pak tadi kita ketemu tarsius di sini. Sehingga kita punya data bahwa sebaran tarsius sekarang sudah menyebar dengan cukup baik. Tingkat ketemu sudah cukup tinggi. Gitu. Dan awareness masyarakat kalau ketemu itu nggak ditangkap. Gitu. Hmm. Atau kalau ada yang sakit, mereka bawa ke kita dan kemudian kita rehabilitasi dan kita rilis lagi. Heeh. Gitu. Jadi mindsetnya sudah sangat berubah. Gitu. Mereka bangga punya tarsius. Gitu. Iya. Wah, itu keren banget sih ya, Mas. Dari yang awalnya kalau ketemu Tarsius diburu gitu, dibunuh, Ya, sekarang udah jadi apa malah jadi apa seneng gitu ya ada ketemu lagi Tarsius itu dan apa bilang ke Mas Budi kalau mereka ketemu Tarsius gitu. Nah, itu kalau di sana tuh bentuknya penangkaran atau bebas gitu gimana, Mas?
Tergantung dari kondisi. Jadi Tarsius Center Batu Mentas itu adalah ruang riset, gitu ya, ruang edukasi. Sekarang kita punya program Safari Night Tour, itu di hutan. Jadi wisatawan ikut ke hutan, mereka nanti bisa melihat bagaimana kehidupan alami mereka di hutan, gitu. Nah, tapi juga ketika kita waktu register di IUCN, itu masih dengan catatan kurang data. Artinya tidak banyak yang melakukan penelitian tentang Tarsius. Makanya kemudian kita melakukan riset itu. Kita punya penangkaran in situ, di situ kita kemudian melakukan penelitian bagaimana dia berkembang biak, bagaimana dia cari makan. Nah, dari penangkaran kita udah berhasil membiakkan itu 3. Jadi punya baby, penangkaran itu kita sudah ada. Dan kita sudah rilis ke untuk lirisnya berarti di daerah sekitarnya juga ya Mas ya? Iya, jadi di tempat kita aja kita sudah rilis itu dari itu hampir 30 lebih ya. Wah. Jadi yang dari tempat lain ada orang buka lahan kemudian ruang Tarsius jadi hilang. Kemudian mereka dapat Tarsius itu, kemudian mereka serahkan ke kita rilis. Gitu. Ada yang sakit juga di tempat lain, kita temukan mereka udah sakit segala macam, kita rehabilitasi kemudian kita rilis. Itu udah sekitar 30-an. Belum lagi yang hasil kita penangkaran dan juga hasil riset. Gitu. Kebayang sih, keren banget Mas. Sekarang kita mau lihat pertanyaan dari teman-teman nih. Ada banyak banget Mas pertanyaan yang masuk. Saya bacain. Ini dari Markomar_Adam. Dia bilang, berarti untuk saat ini wisata dan pengelolaan lahan itu saling berkesinambungan ya Mas ya? Ya pasti gitu ya. Artinya bahwa lahan itulah aset. Makanya memang isu merebut ruang. Nah, artinya apa? Percuma kita punya banyak duit atau desa punya duit dana desa yang cukup, tapi mereka nggak punya aset lahan. Di mana mereka akan bangun? Nah, sama halnya dengan komunitas. Kalau kita memperjuangkan komunitas, memperjuangkan bagaimana dignity mereka, kemudian akar rumput mereka, akar budaya mereka tak bertahan, maka kita harus mengamankan lahan mereka. Contoh kasus misalnya di kampung itu ada dukun, kayak Avatar gitu lah. Ada dukun air, dukun angin, dukun tanah, segala api. Nah, ini akan berperan kalau mereka punya tempat. Bayangin mereka dukun air, airnya nggak ada lagi. Dukun tanah, tanahnya udah punya orang, udah jadi kebun sawit. Maka potensi kearifan lokal itu bisa berpotensi menjadi tontonan, bukan lagi jadi tuntunan, hanya jadi simbol. Nah, makanya dalam proses pendampingan juga memastikan ruang hidup mereka itu menjadi sebuah capaian yang harus dilakukan. Nah, dalam konteks kemudian mensejahterakan masyarakat juga sama. Kalau mereka nggak punya lahan, mereka bisa jadi ketika mereka terlibat pada bisnis di situ, maka mereka jadi pekerja. Oh, ya. Tapi kalau mereka yang punya lahan, mereka menjadi owner. Nah, ini ruang-ruang yang harus dijaga, gitu. Jadi dimanapun kami bekerja saat ini, salah satu yang kita harus pastikan adalah bagaimana merebut ruang, klaim lahan, gitu. Karena kalau enggak, ya itu tadi, posisi mereka mungkin mereka akan naik, tapi mereka akan jadi pekerja, ya. Dignity mereka akan hilang, akar budaya mereka bisa tergerus, gitu. Selain itu ada pertanyaan dari Mas Heri Budiarto. Mas Budi, dalam pengelolaan dana yang terbatas ini bagaimana sih penerapannya di tingkat komunitas? Ya. Jadi memang kita dulu sempat kita bilang ke juga Mas Heri dan GF juga bahwa komitmen kita adalah keberlanjutan. Ya, duit adalah salah satu tools untuk mewujudkan itu, tapi bukan segalanya. Karena apa? Ada banyak hal yang sebenarnya social investment
modal-modal di masyarakat yang bisa dimobilisasi untuk dia berkelanjutan. Misalnya apa? Gotong royong, kemudian pengelolaan secara bersama-sama, local knowledge. Ini semua adalah modal. Ya. Yeah. Nah, pada saat kita masuk ke masyarakat mendampingi, bicaranya bukan bagaimana kita bawa duit mendampingi masyarakat. Ya. Tapi yang kita coba bangun adalah bagaimana menumbuhkan sense of belonging-nya. Ini kita ada project tentang terumbu karang nih. Nah, kalau pendekatan kita project, maka mungkin masyarakat bergabung itu karena, oh, lumayan ya ada project, nanti kita ikut pelatihan dapat duit nih. Ya. Nah, kami coba menghindari itu. Karena apa? Khawatir dan bisa dipastikan ketika motivasi kita kemudian mengorganisir mereka itu karena motivasi project, maka pada saat project tidak ada, mereka akan lari. Ya. Nah, yang kita bangun adalah bagaimana kita membangun potensi di kampung secara bersama-sama. Nah, ini ada pendampingan melalui program JFSGP untuk kita ngobrol, kita ketemuan, kita ke lapangan, kita ini. Ya. Tapi bukan kemudian pendekatan duit yang dilakukan. Nah, ini kemudian salah satu yang saya pikir menjadi kiat-kiat. Nah, itu dulu tahun 2010-an proyek selesai misalnya. Alhamdulillah sampai hari ini kami bisa jalan kok. Ya. Karena apa? Social investment yang dibangun ternyata mobilisasi banyak pihak. Desa datang, kami punya dana desa nih, tolong bantuin dong. Ada juga orang yang punya lahan yang bagus, ada yang pengen juga berkembang. Pak, bantuin dong gimana cara-caranya untuk mengembangkan potensi. Ya. Sementara terus terang aja, kami ngebangun ini nggak ada duit sekarang. Ya. Tapi tidak menjadi alasan bahwa bagi kami untuk tidak bergerak. Ya. Karena ternyata niat baik pasti akan didukung oleh banyak pihak. Ya. Jadi, bikinlah success story. Insya Allah itu kemudian akan menginspirasi, akan meningkatkan kepercayaan orang, masyarakat, pemerintah, sehingga kemudian ketika kita punya misi apapun ke depan akan lebih banyak mendapatkan support. Ya. Gitu. Ya, keren banget memang usahanya Mas Budi juga selama ini untuk terus di jalur yang tepat gitu dalam berekowisata agar juga terus mendampingi komunitas juga, tapi juga ekowisata yang juga berjalan dan terus sustainable gitu ya. Nah, terakhir nih Mas, karena nggak berasa ternyata waktunya udah hampir sejam. Mas Budi mungkin bisa ngasih tips ke teman-teman yang mau atau yang akan terjun di ekowisata gitu, tapi tetap menjaga keanekaragaman hayati dan lingkungan, terus tetap berbasis komunitas gitu. Itu gimana, Mas? Ya, jadi balik lagi, corona ini mengajarkan banyak hal, gitu ya. Kita bisa kemudian melihat sustainability itu seperti apa kalau bicara tourism. Yang berkelanjutan bagaimana? Ternyata komunitas membuktikan, gitu. Nah, hati-hati ketika kemudian mendampingi masyarakat. Jangan merasa kita sok pinter, pendidikan tinggi, kemudian ketika datang ke masyarakat kita anggap mereka bodoh, mereka ini, sehingga kita kemudian merasa bahwa yang kita usulkan itulah yang paling benar. Ya. Artinya apa? Lakukanlah radical listening, mendengarkan yang dalam. Ya. Temukan apa mimpi besar mereka. Bukan mimpi kita yang harus jadi mimpi mereka. Belum tentu yang kita sampaikan itu betul. Ya. Kemudian bangunlah secara partisipatif bersama-sama dengan semangat menjaga kearifan lokal. Bukan iming-iming duit besar. Ya. Nah, bonus duit adalah bonus tuh, kalau dapat duit banyak bonus, kalau dikunjungi masyarakat bonus, gitu. Iya, benar-benar. Tapi juga kita punya aturan main yang kemudian dimiliki. Makanya ketika bicara new normalnya tourism, jangan hanya menjadi penerima. Kata pemerintah pusat begini, maka kemudian di sampai kampung kita terima mentah-mentah.
bangunlah dignity sendiri, gitu. Karena itu nilainya yang paling mahal. Gitu. Nah itu yang lebih bijak, lebih wise dalam melihat, gitu ya. Dan terus ya komitmen, gitu. Artinya selalu jadikan sustainability, keberlanjutan menjadi komitmen dalam setiap pergerakan. Masalah pasti banyak. Nah, jangan jadikan mindsetnya mindset project. Selesai project maka selesai sudah saya mendampingi. Tapi jadikanlah mindsetnya program. Nah, mau nggak ada project tetap jalan. Nah itu yang mungkin ya harapan saya ke depan itu akan muncul lebih banyak lagi orang-orang yang membantu masyarakat dalam konteks betul-betul menjadikan mereka tuan rumah di negeri sendiri, menjaga akar budaya mereka, menjaga dignity mereka dengan baik, gitu ya. Ya keren banget emang ini Mas Budi. Aduh, cerita dari awal sampai akhir, sampai nggak berasa waktunya udah sejam, udah mau habis. Ya jadi itulah teman-teman, tadi udah dengerin kan gimana tips-tips kalau misalnya mau terjun ke ekowisata harus konsisten ya. Kita tujuan utamanya apa dan jangan terlalu mematok dengan project terus gitu ya Mas. Dan bawa hati. Ya. Nah iya. Harus pakai hati dan ikhlas gitu ya Mas. Iya. Keren Mas. Oh ya. Oke teman-teman, ini sebelum diskusi kita berakhir, saya mau ngingetin kalau misalnya di akhir diskusi nanti akan ada giveaway nih. Giveaway-nya adalah kuis, nanti akan di-up di Instastory Teras Mitra. Nanti pantengin terus aja kira-kira kuisnya apa, nanti akan dapat hadiah yang menarik. Ya gitu. Oh ya sebelum di close ini ya Mas. Ya sebelum di close saya baca yang Mas Diki ya. Halo Mas Diki ya. Boleh. Sekaligus biar didoain nih. Jadi kadang kita kalau punya perencanaan itu kita coba umumkan ya supaya eager untuk mencapainya itu lebih kuat. Jadi emang perencanaan kita saat ini tahun ini kita di masa corona kita memang lagi membangun beberapa pendampingan masyarakat di pulau-pulau terpencil. Jadi ada 4 pulau kecil yang sekarang kita sedang dampingi. Kemudian juga ada 2 community resort yang sedang dibangun menggunakan dana desa. Jadi kita membangun industri pariwisata yang dimiliki komunitas tapi dengan standarnya standar dunia juga, berbasis GSTC juga, Sustainable Tourism Council. Ya, nah ini kita pilotingnya sudah berjalan. Sudah berjalan 2 tahun, sudah terlihat lah. Nah, kita lagi coba dorong ada berapa tempat, dan pada kesempatan juga nanti kita yang mau datang melihat atau intern, magang, bantu, ayo, gitu ya. Itu barangkali. Iya, berarti nanti setelah ini pasti banyak banget, jadi makin banyak yang pengen jalan-jalan, apalagi ke Belitung, nanti bisa langsung kontak ke Teras Mitra atau ke Mas Budi ya Mas ya. Iya. Iya, oke deh kalau kayak gitu. Ya baik Mas Budi, karena udah sejam, terima kasih udah menyempatkan waktunya diskusi bersama saya dan memberikan informasi kepada teman-teman yang udah ikut live hari ini. Ya, terima kasih Mas Budi. Terima kasih, salam buat teman-teman semua di sana, penggerak wisata seluruh Indonesia. Insya kita bisa melewati masa pandemi ini dengan sukses gitu ya. Iya, amin. Ya, terima kasih Mas. Yuk.